Oke ya, jadi hari ini saya bakal mau bawakan SCD ya di atlet dan preventive and screeningnya kalau kita sebagai GP seperti apa. Oke ya, jadi kita mau lihat antara relasi antara sports dan sudden cardiac death. Nah, secara per definisi sudden cardiac death itu apa tuh SCD ya? Itu unexpected death due to a cardiac cause. Jadi dia kita nggak ekspektasi itu dia bakal meninggal, gitu tiba-tiba meninggal aja. Dan biasanya dia tidak ada gejala within 24 hour. Jadi dalam 24 jam nggak ada apa-apa, tiba-tiba meninggal. Dan bagusnya kalau misalnya dilakukan otopsi itu biasanya jantungnya secara struktural itu normal. Itu jadi nggak ada scar yang besar-besar banget dan lain-lain. Dan syarat ketiganya tidak didapatkan penjelasan lain selain apa namanya untuk kematian karena sebab lain selain jantung itu kita definisikan sebagai sudden cardiac death. Lalu kenapa hubungannya antara itu dengan SCD? Ya, seperti kita ketahui, jadi sudden cardiac death atau aritmia ventricle yang berbahaya, ini aritmia ventricle yang berbahaya ya, VT dan VF ini ya. Nah ini harus ada sesuatunya, jadi nggak bisa dia tiba-tiba muncul. Ya, jadi ada konsep namanya trigger dan substrat. Ya, trigger itu apa? Trigger itu pemicu. Pemicunya apa? Salah satu pemicu yang bisa menyebabkan sudden cardiac death atau VTVF ini. Antara lain catecholamine release, ada electrolyte imbalance, ada dehydration, ada acidosis. Nah, kalau trigger ini berdiri sendiri, ya misalnya kita orang normal nih, nggak akan menjadi sudden cardiac death. Tapi kalau trigger ini ada substratnya, ya substrat itu adalah kondisi di dalam jantungnya. Yang walaupun secara makroskopik itu kelihatannya normal, ternyata tidak. Nah, substrat ini apa? Adanya myocardial fibrosis. Jadi ada fibrosis di situ, ada disarray myocard. Nah, apa yang dimaksud dengan disarray myocard itu? Nah, myocard itu biasanya jalannya paralel gitu ya. Susunan otot-ototnya bagus lah paralel. Kalau disarray dia tuh kacau begini. Jadi saling menyilang. Nah, itu disarray myocard namanya. Lalu ada ion channel abnormalities. Nah, kelainan ion channel juga merupakan suatu substrat. Nah, trigger ditambah adanya substrat itu yang akan bisa menyebabkan sudden cardiac death atau VTVF gitu. Kalau substrat doang nggak ada trigger, ya juga nggak bisa. Jadi harus ada trigger dan substrat untuk jadi sudden cardiac death. Jadi nomor satu kita harus beware dulu, harus awas dulu dengan adanya genetic cardiovascular disease. Nah, apa sih yang termasuk dengan genetic cardiovascular disease? Pertama yang tadi yang seperti nggak menyebabkan SCD pada olahraga itu hypertrophic cardiomyopathy. Lalu nomor dua ada arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Walaupun sekarang juga ada namanya ALVC juga dan ada dua-duanya. Itu pokoknya ini masuk dalam apa ya masuk dalam kelompok kardiomyopati lah. Lalu ada cardiac channelopathy. Mungkin yang ARVC atau HCM ini ada simptom. Biasanya ada simptom orangnya gitu, entah itu sesak napas atau misalnya simptom-simptom heart failure. Nah, yang berbahaya adalah cardiac channelopathy. Cardiac channelopathy kadang-kadang dia nggak ada simptom sama sekali. Seperti apa? Contohnya long QT syndrome. Lalu ada Brugada syndrome. Ini yang cukup prevalen ya di pasien di masyarakat Southeast Asia. Brugada syndrome. Lalu ada catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. Nah, ini sangat jarang CPVT. Dia akan terjadi VT pada saat katekolamin surge. Jadi kalau misalnya katekolamin atau adrenalinnya naik, dia VT. Nah, itu sangat berbahaya untuk sport. Jelas jangan itu eh, nggak boleh orang-orangnya itu sport ya, untuk olahraga nggak boleh jelas yang CPVT ini gitu ya. Jadi dia often related to individuals being diagnosed in adolescence and early adulthood without limiting symptom but have potential life threatening ya. Jadi nggak ada keluhan, nggak ada apa-apa, dari remaja udah dideteksi, dia nggak ada keluhan, nggak ada apa-apa, tapi ada potensial life threatening. Sama kayak pasien Brugada, nggak ada apa-apa. Terus dia udah menjadi professional athlete, gitu. Dia Brugada. Dia nggak pernah ada keluhan, dia nggak merasa nggak dia nggak merasa ada something wrong with himself, gitu. Ya, terus tiba-tiba kita melarang. Nah, itu yang menjadi masalah. Tapi nomor satu kita harus deteksi. Nggak bisa nggak, kita harus lakukan deteksi dini untuk kondisi-kondisi seperti tadi. Pertama adalah lihat EKG-nya. Ya.
Nah, seperti ini sudah jelas ya, QT-nya panjang. Ya, cara gampangnya kalau ngelihat long QT apa, kita lihat aja si RR interval ini QT, jarak QT-nya gimana. Kalau jarak dari QT ini dia lebih dari setengahnya RR interval, nah itu biasanya long QT. Tapi yang paling bagus ya tetap dihitung ya, dihitung QTC-nya. QTC banyak cara penghitungannya, bisa ada Bassett, Frederica dan lain-lain. Itu silahkan pakai yang mana aja boleh. Gitu. Nah, ini long QT syndrome. Ini contohnya Brugada syndrome ya. Ini sindrom khasnya seperti ini, dan yang paling berbahaya yang ini. Jadi Brugada syndrome yang kita namakannya tipe 1. Jadi Brugada syndrome ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Ini salah satunya yang tipe 1. Oke. Ini lain adalah hipertrofik kardiomyopati contohnya ya. Di hipertrofik kardiomyopati biasanya akan terlihat LVH, ya, akan terlihat LVH, akan terlihat juga kadang-kadang ada prominent Q wave di V6 ya. Lalu seperti ini juga bisa terjadi LVH dengan ya dia seperti bifasik gelombang T di lead prekordial. Ini salah satunya juga tanda hipertrofik kardiomyopati. Kalau misalnya seperti ini kita menemukan di praktek sehari-hari, kita langsung bisa dirujuk ke dokter spesialis jantung untuk dilakukan ekokardiografi. Ya, ini contoh kasusnya nih yang saya tangani. Ini contoh pasiennya ya. Ini nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Ini pasien muda nih, masih 40 tahun, wanita, nggak ada keluhan apa-apa, tiba-tiba datangnya pingsan mendadak pas di IGD seperti ini kelihatan. Itu, dan kita lihat di sini, yang aneh apa? QT interval yang tadinya panjang, ini QT intervalnya sangat-sangat pendek. Nah, ini adalah yang namanya short QT syndrome. Jadi short QT syndrome sangat berbahaya, akhirnya bisa menimbulkan VF seperti pada pasien ini. Ini juga pasien saya, ya. Ini tadi Brugada syndrome ya, jelas nih Brugada syndrome. Ini ada PVC, dan ini dia pemeriksaan Brugadanya kadang ada, kadang enggak. Jadi Brugada itu kadang nggak kelihatan ya, kadang dia bisa emas atau tersembunyi. Kita harus provokasi untuk mendapatkan Brugada. Ini salah satu contohnya. Dia nggak pernah kita diagnosis dia Brugada syndrome, tapi ternyata di Holternya ada Brugada syndrome gitu. Dan pada saat Holter itu ya terjadi sudden cardiac death pada saat itu ya. Lalu ini yang bukan karena channelopati tapi merupakan kelainan kongenital juga. Ya, ini jelas ini suatu Wolff Parkinson White syndrome ya. Ini PR intervalnya pendek dengan adanya delta wave yang banyak. Ini juga hati-hati ya. Biasanya kita harus lihat dulu nih si Wolff Parkinson White syndrome-nya ini suatu kondisi yang benign atau malignant. Kita biasa lakukan treatment stress test, tapi bahayanya pasien dengan WPW kadang-kadang dia bisa menjadi seperti ini ya. Ini atrial fibrilasi dengan preeksitasi ya, pre-excited AFib. Nah, ini akan terjadi seperti ini ya, pasiennya langsung akan tidak stabil. Jadi gambaran EKG seperti tadi yang kita harus waspadai. Misalnya kita menerima pasien yang saya mau serius berolahraga nih dok, saya mau jadi atlet, atau misalnya atlet datang ke tempat Anda mau medical check up, kita harus mencari yang seperti ini gitu ya. Kalau EKG-nya aman-aman saja biasanya itu sih nggak apa-apa, kecuali kalau misalnya di keluarga dia ada riwayat yang meninggal mendadak gitu ya, itu yang harus diwaspadai. Itu nomor satu. Jadi lihat EKG-nya, cari ada nggak genetik channelopati atau genetik atau kelainan jantung yang lain.